teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai ekosistem dan rantai makanan. Yuk langsung mulai. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan sebentar apa yang akan terjadi jika semua tumbuhan di bumi ini menghilang tiba-tiba. Mungkin awalnya kalian berpikir, ya cuma tumbuhan saja, tapi coba kita pikirkan lagi. Hewan pemakan tumbuhan akan kehilangan sumber makanan. Hewan pemakan hewan juga mulai kesulitan mencari mangsa. Dan manusia pasti akan merasakan dampaknya juga. Ternyata semua makhluk hidup di dunia ini saling terhubung satu sama lain. Lalu, bagaimana hubungan itu bisa terjadi? Mengapa hilangnya satu makhluk hidup saja bisa mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang lain? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem dan rantai makanan. Di akhir video nanti, kalian akan memahami bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi, bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain, serta mengapa keseimbangan lingkungan sangat penting untuk dijaga. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Sekarang, coba kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Pernah nggak kalian melihat kupu-kupu hinggap di bunga? Burung mencari makan di pohon, atau rumput yang dimakan oleh kambing. Mungkin hal-hal tersebut terlihat seperti kejadian biasa yang sering kita lihat setiap hari ya, tetapi sebenarnya ada hubungan yang sangat menarik di balik semua itu. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Tumbuhan menyediakan makanan dan tempat hidup, hewan membutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup, dan setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Nah, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan inilah yang nantinya membentuk sebuah ekosistem. Lalu, apa sebenarnya ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik berarti makhluk hidup dan lingkungannya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya dapat kita lihat di hutan, sungai, laut, maupun sawah. Di tempat-tempat tersebut terdapat makhluk hidup dan benda tak hidup yang bekerja bersama membentuk sistem kehidupan. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen ini saling melengkapi dan sangat penting dalam kehidupan. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Nah, komponen biotik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produsen, di mana produsen ini merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya manusia, kambing, sapi, dan harimau. Yang ketiga, ada pengurai. Pengurai bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya jamur, bakteri, dan tanpa adanya pengurai ini, lingkungan akan dipenuhi oleh sisa-sisa makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk ke komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contohnya air, cahaya matahari, tanah, udara, dan suhu. Meskipun tidak hidup, komponen abiotik memiliki peranan yang sangat penting loh. Bayangkan jika tumbuhan tidak mendapatkan air dan cahaya matahari. Tumbuhan itu pasti tidak akan tumbuh dengan baik dan makhluk hidup lain juga akan ikut terkena dampaknya. Nah, dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling berinteraksi. Interaksi dapat terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain maupun dengan lingkungannya. Contohnya seperti sapi memakan rumput, ikan hidup di air,
Burung membuat sarang di pohon. Nah, interaksi seperti inilah yang membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Sekarang kita masuk ke rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menunjukkan perpindahan energi. Energi berasal dari matahari, kemudian diterima oleh tumbuhan, lalu berpindah ke makhluk hidup lainnya. Contoh rantai makanan. Perhatikan contoh berikut. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Jika dituliskan bisa menjadi rumput, belalang, katak, ular, elang. Nah, di sini ada contoh komponennya sudah gabung ya menjadi komponen biotik dan abiotik, dimulai dari matahari, padi, tikus, ular, elang. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Dalam kehidupan nyata, hewan tidak hanya memakan satu jenis makanan. Gabungan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Hubungan yang terjadi menjadi lebih kompleks seperti sebuah jaring. Karena itu, jika salah satu makhluk hidup berkurang jumlahnya, makhluk hidup lain juga dapat terpengaruh. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari bagaimana makhluk hidup saling berhubungan dalam ekosistem. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat video singkat berikut. Nah, sambil menonton, coba perhatikan ya dan temukan mana yang termasuk produsen, konsumen, dan pengurai. Selamat menyaksikan. Halo petualang cilik, kenalkan namaku Hanina. Siap menjelajah rahasia alam dan ekosistem bersamaku? Yuk kita berangkat. Pernahkah kalian melihat hutan, sungai, atau bahkan akuarium di rumah? Tahukah kalian kalau semua itu adalah tempat tinggal yang sibuk? Kita sebut itu ekosistem. Ekosistem itu seperti sebuah tim besar. Tim pertama namanya biotik. Ini isinya semua makhluk hidup. Ada hewan, tumbuhan, manusia, bahkan bakteri super kecil. Tim kedua namanya abiotik. Ini benda-benda tak hidup, tapi sangat penting. Seperti cahaya matahari yang hangat, air segar, udara, tanah, dan suhu. Nah, saat biotik dan abiotik ini berkumpul di satu tempat dan saling memengaruhi, itulah yang disebut ekosistem. Mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri loh. Di dalam ekosistem ada tingkatannya. Kalau cuma ada satu makhluk hidup sendirian, seperti ikan lucu ini, kita sebut individu. Tapi kalau ikan ini mengajak teman-teman sejenisnya berkumpul di tempat yang sama, hore! Sekarang mereka jadi populasi. Kalau populasi katak bertemu populasi ular dan padi di sawah, kumpulan yang berbeda-beda ini namanya komunitas. Jenis ekosistem. Ekosistem itu ada jenisnya, ada yang alami, terbentuk sendiri oleh alam. Contohnya laut yang luas atau gurun pasir. Ada juga ekosistem buatan. Ini sengaja dibuat oleh manusia, seperti bendungan, sawah pak tani, atau akuarium di kamarmu. Di dalam ekosistem, setiap makhluk punya tugas. Tumbuhan hijau adalah produsen. Mereka hebat, bisa masak makanan sendiri pakai sinar matahari. Lalu ada konsumen, yaitu pemakan. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, ada juga yang rakus makan semuanya. Nyam-nyam. Terakhir, ada pasukan bersih-bersih, namanya dekomposer, seperti jamur dan bakteri. Tugasnya menguraikan sisa makhluk hidup agar tanah jadi subur lagi. Semua makhluk ini berinteraksi lewat rantai makanan. Ini seperti antrean makan loh. Lihat, energi dari rumput pindah ke belalang. Kemudian, hap, belalang dimakan oleh katak. Energi berpindah lagi deh ke perut si katak. Wah, hati-hati katak. Ular datang untuk memakan katak. Sekarang energi berpindah lagi ke tubuh ular. Terakhir, ular itu disambar oleh elang. Elang ini adalah konsumen puncak karena tidak ada yang memakannya. Dia raja di rantai makanan ini. Tapi di alam, satu hewan bisa dimakan oleh banyak hewan lain. Kalau rantai makanannya banyak dan saling silang, kita sebut jaring-jaring makanan.
Selain makan-memakan, ada juga persahabatan unik, namanya simbiosis. Pertama, mutualisme. Dua-duanya untung. Lebah dapat madu, bunga dibantu penyerbukan. Kedua, komensalisme. Yang satu untung, yang lain biasa saja, tidak rugi. Contohnya tanaman anggrek yang menumpang tinggal di pohon besar ini. Terakhir, parasitisme. Hubungan ini kasihan, karena satu untung tapi yang lain rugi. Contohnya nyamuk ini, dia kenyang tapi kita jadi gatal. Nah, itulah keajaiban ekosistem. Semuanya saling terhubung. Yuk kita jaga keseimbangan alam agar bumi tetap lestari. Sampai jumpa! Wah, menarik sekali ya. Dari video tadi kita dapat melihat bahwa setiap makhluk hidup mempunyai peran yang sangat penting. Jika salah satu bagiannya hilang, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari bahwa ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup itu saling berinteraksi satu sama lain. Rantai makanan menunjukkan perpindahan energi dan keseimbangan ekosistem yang harus selalu kita jaga. Nah, ingat teman-teman, sekecil apapun makhluk hidup, semuanya memiliki peran penting dalam kehidupan. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.